Ya, ini mungkin awal tahun yang muram bagi Komisi Pemberantasan Korupsi. Belakangan mereka bahkan menuai teror. Saya ngikutin prosedur aja dah. Di tengah kisruh KPK Polri yang belum juga usai, Komisi Anti Rasuah menahan Sutan Patugana terkait tindak pidana korupsi dalam pembahasan APBN Perubahan tahun 2013 untuk Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Politikus Partai Demokrat yang suka berujar masuk itu barang, sekarang masuk Hotel Prodeo, mendekam di rumah tahanan Salemba, Jakarta Pusat. KPK hingga sekarang masih menjadi garda depan dalam menumpas koruptor, mereka yang suka menggarong duit negara. Namun, peran KPK tadi belakangan terganggu seiring dilaporkannya ketua dan wakil ketuanya ke kepolisian. Yang lebih parah, komisi yang menginjak usia 12 tahun itu kini dirundung teror. Bahwa benar telah terjadi dan ada ancaman yang sangat serius. Ya, The Headlines bersama Anda. Kali ini kami mengangkat topik KPK menuai teror. Untuk membahasnya kami telah menghadirkan Haryono Umar, mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, dan juga Wawan Purwanto, seorang pengamat intelijen. Hadir pula Don Bosco Salamun, pemimpin redaksi Berita 1 News Channel, serta Hedi Lugito, pemimpin redaksi Gatra. Bapak-bapak, terima kasih sudah hadir di The Headlines. Dari dulu ada teror nggak, Pak Haryono? Iya. Yang namanya bekerja di lembaga penegakan hukum itu wajar. Maksudnya jadi kejaksaan, iya, polisian pasti semuanya kena teror. Jadi alamiah saja kalau umpamanya ada teror, cuman sayangnya perhatian terhadap kesejahteraan mereka itu kan agak kurang. Maksud saya kalau kita bandingkan antara yang penegakan hukum ini, baik itu kejaksaan, kepolisian maupun KPK. Terornya seperti apa? Terornya seperti apa? Terornya macam-macam, dari yang manis, yang lembut dengan suara yang baik, sampai yang keras, sampai juga yang dari yang nyata maupun yang tidak nyata. Iya, kalau manis bukan teror mungkin ya, Bang. Iya, saya kira menarik bahwa ada pengakuan bahwa dari dulu ada teror. Dan itu mungkin berlaku untuk para penegak hukum, tapi saya kira untuk KPK cerita teror ini kan bukan cerita baru sebetulnya memang. Nah, tapi dari kali ini memang Pak Haryono sudah ada. Karena dengan mudah kita lihat seperti sistematis. Coba bayangkan dong, urutannya BW dari tersangka. Ya. Lalu kemudian Abraham Samad sekarang belum tersangka, tapi tersandra. Secara politis itu sidang yang mendengar pendapat dengan Hasto. Secara sosial ada pengakuan Zainal soal foto yang di hotel itu. Secara sosial saya kira jadi soal itu. Lalu kemudian dua soal yang mungkin akan menunjukkan kalau ada peradilan Dewan Etik di KPK. Lalu kemudian sekarang ada Adnan, lalu kemudian ada Zulkarnain yang katanya dilaporkan juga ke sana. Dan sekarang ke staf dan bahkan keluarga staf. Kalau kita lihat dari atas gitu, dengan mudah dilihat bahwa itu agak sistematis. Press conference KPK beberapa hari yang lalu itu ancaman kepada keluarga, ancaman sampai ancaman pembunuhan itu. Jadi kalau Bang Don katakan tadi bukan hanya teror yang dalam kondisi yang terbuka seperti ini, tapi juga sampai ke posisi ditelepon dan gitu. Mas Edi, komentar Anda. Tadi Pak Haryono bilang bahwa sebenarnya ancaman teror teleponnya itu hal yang wajar di bidang penegakan hukum. Iya. Di wartawan pun seperti itu. Saya yakin Bang Don pernah diteror dan kita bicara di sini pun agak takut juga sebetulnya. Dan saya juga berkali-kali gitu. Hanya jadi nggak biasa menurut saya ketika salah satu pimpinan KPK mengumumkan teror itu. Itu jadi hal yang luar biasa menurut saya. Luar biasanya bagaimana, Mas? Luar biasanya karena berada dalam situasi konflik antara dua lembaga. Maksudnya pimpinan KPK mendramatisasi atau situasi yang sekarang ini membuatnya jadi... Saya tidak bilang mendramatisasi, tapi ketika itu diumumkan secara publik, jumpa pers, itu efeknya kan lain. Paling tidak menimbulkan beberapa interpretasi. Ini siapa? Karena ini sedang konflik itu kan. Ini jangan-jangan lawan konfliknya gitu kan. Iya. Jadi menurut saya pengumuman yang tidak pas. Sampai kemudian polisi merasa bahwa kok seakan-akan menuduh saya begitu ya. Ini meruncing suasana menurut saya. Betul. Begitu Mas Wawan, atau punya pandangan lain tentang kondisi ini? Ya, teror itu bagian dari upaya
termasuk juga upaya pihak ketiga memanfaatkan situasi, memperkeruh suasana supaya pihak yang lain dituduh, bisa juga seperti itu. Tentu teror tidak akan langsung, dia menggunakan cut out ya, menggunakan orang-orang tertentu yang kalau misalnya dia ketangkep pun putus, kan seperti itu. Kalau langsung, ya itu namanya terlalu nekat. Ya. Nah, ini seperti inilah, maka ini perlu ada suatu pembuktian, meskipun kadang-kadang pembuktian nggak akan kena sampai ke siapa sebagai penyuruh ya, penyuruh utama. Hanya sekarang ini kalau misalnya bekerja di ruang-ruang seperti itu, ya harus siap mental. Di sini masih mending, di Nigeria lebih parah. Ketua KPK-nya sampai sekarang tidak berani balik ke Nigeria, nih Heri Badu, itu stateless, keliling terus keluar nggak balik. 3 komisioner KPK-nya di sana diculik. 1 sekarang sedang diamankan oleh pemerintah. Nigeria. Jadi bukan hal yang aneh. Kita coba dengarkan pernyataan Wakil Kepala Kepolisian Badrudin Haiti. Teror terhadap salah satu anggota polisi yang ada di sana. Kemudian saya sudah cek sama Kabar Eskrim dan juga Kadif Propam. Saya tanyakan bahwa yang bersangkutan itu tidak diteror. Dia secara sukarela itu akan memberikan kesaksian. Nah, saya nggak tahu terornya itu yang kayak apa. Oke, ya memang dipertanyakan terornya seperti apa, minta diperjelas begitu ya Pak Haryono. Pada saat zaman Pak Haryono, kalau boleh lebih detail, SMS begitu, SMS, telepon, meneror, mengatakan ingin membunuh atau ingin apa gitu? Banyak modelnya. Ada salah satu sebagai contoh saja nih, contoh pada waktu penyidik kita mau menangkap dan membawa seorang wali kota dari Sulawesi. Nah, kemudian pada waktu itu masanya wali kota ini mengepung. Jadi dalam kondisi terkepung semuanya, tidak bisa kemana-mana dalam kondisi sangat kritis. Untung pada waktu itu Poldanya cukup kooperatif sehingga dia bisa dibawa pergi dari situ. Itu salah satu teror juga. Bagaimana mungkin dia bisa membawa si wali kota yang jadi tersangka itu kalau umpamanya warga di sekitar situ akan melakukan perlawanan gitu kan ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada juga penyidik kita begitu keluar kantor dia pakai motor langsung ditabrak, kakinya patah dua-duanya, kemudian dia dibawa ke rumah sakit. Tetap saja dibayang-bayangi di rumah sakit. Itu ada juga. Dibayang-bayangi seperti apa? Didatangi. Oh, didatangi. Ketahuan dong orangnya siapa yang mendatangi gitu ya, enggak? Orangnya kan nggak dikenal. Pada waktu didatangi itu kan nggak ada petugas, nggak ada yang menjaga di rumah sakit. Ada bahkan juga ada yang ini loh Mbak, pernah umpamanya jaksa kita tidak bisa ngomong apa-apa di persidangan. Itu kayak didukunin gitu. Karena dukun gitu. Oke. Tapi kalau dengar cerita Pak Haryono, itu menjadi tidak sederhana ya kalau lihat itu bahwa ada yang ditabrak, lalu kalau penembakan itu kan kita semua lihat ya. Karena semula saya berpikir kalau tadi Pak Wawan mengatakan bahwa ada pihak ketiga yang mengail keuntungan, bisa jadi pihak ketiga ya. Mengatakan ini kan perang persepsi nih. Bisa perang persepsi. Entah siapa yang akan memenangkan ini, tetapi ada perang yang kemudian kalau dilihat, seolah-olah itu mencurigai Polri misalnya atau kasus BG gitu. Tapi ada juga yang mencurigai apa benar KPK semudah itu diteror. Apakah ini juga mau mencari simpati publik atau pembelaan publik, karena kan KPK kan bagi publik itu harga mati sebetulnya. Tapi ini cerita-cerita yang tidak ada dasarnya itu Pak Wawan. Kalau tadi itu dibilang seperti itu, berkaitan dengan penjelasannya Pak Haryono itu gimana ya cerita ini? Bagi saya begini, teror itu bagian dari sebuah pemenangan, sebuah persaingan, dan itu sudah kalau di dalam teori Sun Tzu hal yang biasa. Dan setiap orang di dalam jabatan strategis dalam posisi hukum pasti akan vis-a-vis akan berhadapan dengan kelompok-kelompok yang tidak ingin dihukum. Dan ini menjadi fenomena yang terjadi bukan hanya di Indonesia, tapi di banyak negara. Kalau teror yang
semacam ini lantas diumumkan, memang menjadi ceritanya memang menjadi lain. Ya, itu tapi pertanyaan Mas ya. Walaupun sudah ada ancaman pembunuhan begitu misalnya. Itu biasa. Oh, itu biasa. Itu biasa. Jangan dasar dibunuh ntar juga mati sendiri. Tapi intinya adalah bahwa bekerja di ruang-ruang yang berisiko seperti itu memang harus siap. Seorang presiden pun harus siap bahwa suatu saat ada yang mencoba melakukan makar dengan pola-polanya yang ada. Kemudian tidak ada orang yang rela di penjara. Jangan-jangan mengumumkan bahwa diteror itu juga sebuah upaya untuk membela diri. Mungkin begitu juga. Ya, satu upaya supaya orang juga tidak kemudian semata-mata barangkali upaya juga untuk perang isu tadi, perang informasi tadi, kalau kita kembali dengan teorinya Pak Wawan. Ini kan perang antara dua lembaga ini, perang dalam tanda petik ya. Ini kan sudah saling melempar isu, saling melempar perang opini ya. Ini dalam rangka perang persepsi kata Bang Don. Perang persepsi, perang opini, perang isu, perang apa segala macam akan dilakukan oleh dua lembaga ini dalam waktu dekat. Nah ini makin panas. Hanya dugaan saya kalau menganalisis kira-kira pelakunya siapa sih? Gitu. Saya kalau ini pelakunya dari Polri, sangat bodoh Polri kalau itu melakukan untuk menteror. Itu aja. Dalam situasi seperti ini, polisi sangat bodoh kalau dia menteror KPK. Anda mau mengatakan mungkin ada pihak ketiga? Sangat mungkin. Sangat mungkin. Sangat mungkin. Itu. Jadi pihak yang ketiga penting dalam situasi seperti ini ya. Pembuktian dalam hal ini kalau menggunakan SMS atau menggunakan telepon bisa dilacak. Menurut saya itu tidak terlalu sulit untuk makanya saya bilang kalau lihat kasus ini KPK itu kan punya teknologi canggih untuk melacak. Satu, kedua kepolisian juga punya teknologi canggih untuk melacak. Saya ingat Goris Mere dulu bagaimana melacak para teroris lewat Denpom 88 ya. Itu semua bisa dilacak lewat telepon kan, sehingga bisa mengejar itu. Pada saat kalau yang sekarang misalnya BW lalu kemudian mengumumkan itu, mungkin seperti itu ada perang tapi juga ada permintaan kami diteror nih dari supaya kemudian publik menyorot ke situ atau aparat menyorot ke situ dan kemudian permintaan ini kan ke presiden. Dan pihak yang meneror mungkin juga jadi berpikir dua kali gitu untuk merealisasikan ancaman begitu ya. Tapi titik poinnya mudah. Itu dengan peralatan yang ada. Itu di mana letak orang yang menteror tadi, di sudut mana, di kota mana. Kita akan coba bahas lebih jauh lagi nanti, sesaat lagi kami akan kembali untuk Anda.